Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah materi terakhir di semester 2 untuk kelas 10 Madi. Ya, dengan judul taklid ya. At-taklid. Jadi materi kali ini adalah judulnya At-taklid yang merupakan materi terakhir kitab usul fikih. Sekarang kita masuk ke definisi ta'rifu. Definisi at-taklidu lughatan wad'u syai'i fil unuqi muhitun bi kal qiladah. Taklid itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di leher, ya, dengan mengalungkannya. Seperti kalung. Kalau antum meletakkan sesuatu di leher dengan mengalungkannya seperti kalung, maka itu disebut taklid secara bahasa. Istilahan, menurut istilah, ittiba'u man laisa qauluhu hujjatan. Mengikuti orang yang perkataannya itu bukan dalil. Itu mengikuti orang yang perkataannya itu bukan hujjah atau bukan dalil ya. Dari definisi man laisa qauluhu hujjah. Ya, perkataan man laisa qaulu hujjah ini dikecualikan dari ungkapan ini, yaitu orang yang perkataannya bukan dalil. Ya, dari ungkapan ini maka dikecualikan ittiba'u nabi, mengikuti nabi. Ya, wattiba'u ahli ijma', mengikuti ahli ijma', wattiba'u sahabi, mengikuti sahabat. Ya. Ya, karena perkataan nabi itu adalah hujjah. Jadi ini bukan taklid ya. Jadi ini pengecualian ya. Jadi mengikuti nabi, mengikuti ahli ijma', mengikuti sahabat adalah pengecualian dari definisi tadi di atas ya. Jadi mengikuti nabi, mengikuti ahli ijma' dan mengikuti sahabat itu bukan taklid. Karena yang diikuti itu hujjah, karena perkataan nabi itu adalah hujjah. Begitu pula ahli ijma' dan sahabat juga hujjah ya. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz, akan tetapi terkadang dinamakan taklid secara majaz saja, tapi tidak secara hakiki ya. Jadi kesimpulannya definisi taklid secara istilah adalah mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah atau bukan dalil. Bahwa dia taklid, tempat-tempat taklid. Ya, taklid itu ada pada dua tempat. Yakunu taklidu fi mawdi'ain, ya, taklid itu ada pada dua tempat. Al-awal pertama, ayakunal muqallid amiyan. Orang yang taklid itu orang awam, la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi. Tidak bisa mengetahui hukum dengan sendirinya. Fardu at-taklid, maka dia wajib taklid. Jadi, yang pertama itu orang awam yang tidak bisa mengetahui hukum dengan sendirinya, tidak bisa menetapkan hukum sendiri atau tidak bisa mengetahui hukum sendiri, maka dia wajib taklid. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 3, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Ini dalilnya, tanyalah ahli zikir karena jika kamu tidak mengetahui. Ya, jadi pertama adalah orang awam ya. Jadi yang bertaklid itu orang awam. Maka orang awam itu wajib taklid. Kedua, asani ayyaqwa lil mujtahid haditsatun taqtadil fawriyah. Ketika seorang mujtahid dia mendapati suatu peristiwa atau suatu kasus yang mengharuskan dia itu bersegera ya untuk menetapkan hukum. Jadi kasus kedua ini, ketika seorang mujtahid mendapati suatu kasus yang mengharuskan dia segera ya untuk menetapkan hukum, wala yatamakkanu min an-nazari fiha. Sementara dia tidak bisa melihat dalil, tidak bisa melihat dan menganalisa dalil-dalilnya. Ya, dalam kondisi demikian, fayajuzu lahu taklid, maka dia boleh taklid. Jadi kondisi kedua adalah ketika seorang mujtahid dia mendapati suatu peristiwa atau kasus yang mengharuskan dia menetapkan hukum dengan segera. Sementara dia tidak bisa meneliti hukum tersebut, maka dia boleh bertaklid dalam kondisi demikian ya. Jadi posisi-posisi taklid itu ada dua tempat itu ya. Itu dia, satu orang awam, dua seorang mujtahid yang dalam kondisi terdesak. Ya.
Kemudian macam-macam taklid, anwa'ut taklid, macam-macam taklid. At-taqlidu nawani, taklid itu ada dua macam. Amun wa khasun. Umum dan khusus. Ya. Falamu, ya. Yang umum itu ayyal tazimu madzhaban muayyanan ayyakhudha bi rukhsihi. Taklid umum itu adalah seseorang melazimkan dirinya dengan mazhab tertentu. Dia mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan dari mazhab tersebut. Wa'aza imihi azimah-azimahnya, ya, sesuatu yang pasti ya, fi jami' umur dini, dalam semua urusan agamanya. Jadi taklid yang pertama adalah taklid umum. Itu seorang menganut mazhab tertentu, dia mengambil rukhsah-rukhsahnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Ini taklid umum, ya. So, dalam hal ini untuk hukum taklid umum ini para ulama berselisih pendapat. Faqad ikhtalafa ulama fihi, para ulama berselisih pendapat. Faminhum man haka wujubahu, ada yang mengatakan wajib, ya. Ada juga yang mengatakan haram. Wa minhum man haka tahrimahu, ada juga yang mengatakan haram. Jadi ini masih para ulama berselisih pendapat tentang taklid umum ini, ya. Taklid umum ini para ulama masih berselisih pendapat. Ya, seperti itu. Dan intinya taklid umum ini hukumnya diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Itu saja ya yang antum hafalkan, ya. Ikhtalafal ulama fihi. Itu taklid umum, ya. Kemudian yang kedua taklid khusus. Taklid khusus wal khas. Taklid khusus, yaitu ayyakhudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanah. Mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu. Ini taklid khusus, mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu. Fahadha jaizun, hukumnya ini boleh idza ajaza an ma'rifatil haqq bil ijtihad, jika seseorang itu tidak bisa mengetahui kebenaran dengan ijtihad, ya. Itu ya, seperti itu ya. Hukumnya itu boleh jika tidak bisa mengetahui kebenaran dengan ijtihad. Ini taklid khusus, ya. Jadi taklid itu ada dua, taklid am dan taklid. Jadi taklid itu ada dua, taklid am dan taklid khas. Taklid umum dan taklid khusus. Ya, kemudian fatwa al-muqallid. Pembahasan tentang fatwa al-muqallid. Fatwa orang yang taklid. Ya. Fatwa orang yang taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir adalah para ulama. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi. Ahli zikir adalah para ulama. Wal muqallid laisa min ahli ilmi al-matbu'in. Orang yang taklid itu bukan ulama yang diikuti. Wa innama huwa tabi'un li ghairi. Dia hanya mengikuti orang lain, ya. Itu ya. Jadi fatul muqallid ini, ya, seperti itu. Fatwanya orang taklid bagaimana hukumnya? Fatwanya orang yang taklid. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, ya. Summa haka Ibnu Qayyim ba'da dzalika fi jawazi al-fatwa bit-taqlid salah satu aqwal. Kemudian Ibnu Qayyim meriwayatkan tentang bolehnya berfatwa dengan taklid. Ada 3 pendapat. Jadi ada 3 pendapat tentang bolehnya berfatwa dengan taklid. Jadi berfatwa, tapi fatwa itu berdasarkan taklid, ya. Hukumnya bagaimana? Ada 3 pendapat. Pertama, pendapat pertama, ahadua la tajuzul fatwa bitaklid, tidak boleh berfatwa dengan taklid. Liannahu laysa bi'ilmin, karena ia bukan ilmu. Wal fatwa bighairi ilmin haram. Berfatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Ini pendapat pertama, jadi tidak boleh berfatwa dengan taklid. Wa hadza qaulu aktsaril ashab wa jumhur Syafi'iyah. Ini adalah pendapat mayoritas ashab. Kalau di sini Ibnu Qayyim berarti ulama mazhab Hambali, ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim di sini, ya. Wa jumhur Syafi'iyah dan mayoritas ulama Syafi'iyah. Jadi pendapat pertama itu mengatakan tidak boleh berfatwa dengan taklid. Asani, pendapat kedua, anna dzalika jaizun. Hukumnya boleh, ya, dalam hal yang berkaitan dengan dirinya, ya.
Wala yajuzu yaqulida fima yufti bi ghairuhu. Dan dia tidak boleh taklid ya, dalam hal yang merupakan fatwa orang lain ya. Ya, jadi yang kedua itu boleh berfatwa dengan taklid untuk dirinya sendiri ya. Tapi dia tidak boleh memfatwakannya dengan kepada orang lain. Ya. Tapi dia tidak boleh memfatwakannya kepada orang lain. Yang ketiga, anna dzalika jaizun lil hajah. Berfatwa dengan taklid hukumnya boleh ketika dibutuhkan. Yang ketiga ini, anna dzalika jaizun lil hajah. Berfatwa dengan taklid hukumnya boleh ketika dibutuhkan. Bahwa ada alim al mujtahid, dan ketika tidak ada seorang ulama yang ahli ijtihad. Wa huwa aslul aqwal wa alil amal. Inilah pendapat yang paling benar dan inilah yang diamalkan. Jadi pendapat dari 3 pendapat ini tentang hukum berfatwa dengan taklid itu yang paling benar adalah boleh berfatwa dengan taklid ketika dibutuhkan, ketika ada kebutuhan ya. Demikianlah pembahasan usul fikih pada kesempatan kali ini. Ini adalah materi terakhir ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kami sendiri yang menyampaikan dan semoga bermanfaat untuk antum, bisa dipahami dan bisa diamalkan, bermanfaat untuk masa depan ya, menjadi pedoman hidup ya. Ilmu-ilmu agama yang telah antum pelajari di pesantren Minhajul Haq. Semoga kita semua selalu dibimbing kepada jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.